Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kanisa. Kali ini kakak membahas materi tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Hal ini menjadi faktor penting untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun di sini yang dimaksud dengan potensi sumber daya alam adalah kemampuan sumber daya alam untuk dikembangkan yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia serta penduduk Indonesia. Potensi dan sebaran sumber daya alam yang dikembangkan di Indonesia adalah sumber daya kehutanan, pertanian dan perkebunan, pertambangan, kelautan dan pariwisata. 1. Sumber daya alam kehutanan. Adapun jenis hutan tersebut yaitu 1. Hutan hujan. Hutan hujan atau rainforest merupakan jenis hutan yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi. Ciri-ciri hutan hujan tropis diantaranya curah hujan tinggi, banyak tumbuhan kanopi, kelembaban tinggi, sinar matahari jarang masuk sampai ke tanah. Hutan hujan memiliki peranan penting sebagai penyimpan karbon, penyedia kayu, dan habitat flora fauna. Sebaran hutan hujan di Indonesia ada di Sumatera, Kalimantan, sebagian di Jawa dan di Papua. Yang kedua, hutan musim. Hutan musim adalah hutan yang memiliki corak khas ketika pergantian musim. Ciri utama hutan musim adalah jenis vegetasi sedikit, hanya 1 atau 2. Saat musim hujan, daunnya lebat, namun saat musim panas akan rontok. Contoh tumbuhan hutan musim adalah jati, ketapang, dan sangon. Hutan musim di Indonesia banyak terdapat di Jawa. Hutan sabana. Hutan sabana adalah suatu padang rumput yang diselilingi oleh tumbuhan kayu, tipe aksia. Hutan sabana memiliki luas paling sempit di antara semua jenis hutan. Di Indonesia, jenis flora dan fauna di hutan sabana sangat minim karena kondisi curah hujan rendah. Sebaran hutan sabana diantaranya di Nusa Tenggara, Madura, dan Taman Nasional Baluran. Yang keempat, hutan bakau. Hutan bakau atau mangrove merupakan hutan yang cukup unik karena hanya dijumpai di batas daratan dan lautan. Mangrove hanya tumbuh di daerah tropis. Ciri khas mangrove adalah memiliki akar menggantung yang banyak. Mangrove merupakan ekosistem yang berfungsi untuk mencegah abrasi laut dan rumah bagi biota perairan payau seperti ikan, kepiting, udang, dan bangau. Sebaran mangrove atau bakau di Indonesia ada di pantai utara Jawa, selatan Kalimantan, Bali, dan Kepulauan Riau. 5. Hutan gambut. Hutan gambut merupakan tipe hutan daerah rawa. Indonesia punya total lahan gambut tropis terluas di dunia dengan total 22 juta hektar yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Hutan gambut kini banyak disulap menjadi lahan perkebunan sawit sehingga rawan degradasi. Hutan di Indonesia memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi ekonomis. 2. Fungsi klimatologis. 3. Fungsi edafik. 4. Fungsi hidrologis. Yang kelima itu fungsi konservasi. Adapun potensi hutan di Indonesia berdasarkan produksi budidaya tanaman kehutanan menurut jenis produksi dapat dilihat pada tabel berikut. Golongan barang tambang. Barang tambang dapat digolongkan atas. 1. Menurut cara terbentuknya. Menurut cara terbentuknya, bahan galian dibedakan menjadi 1. Bahan galian magmatik. Yang kedua, bahan galian hasil pengendapan. Yang ketiga, bahan galian hasil pengayaan sekunder. Yang keempat, bahan galian hasil metamorfosis kontak. Yang kelima, bahan galian hidrotermal. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1980 tentang penggolongan bahan-bahan galian ada 3, yaitu bahan tambang golongan A atau strategis merupakan bahan galian yang sangat penting untuk pertahanan dan keamanan negara serta penting bagi stabilitas ekonomi nasional. Contohnya, barang tambang golongan A adalah minyak bumi dan gas. Yang kedua, barang tambang golongan B atau vital
merupakan barang tambang yang bisa memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaannya jenis barang tambang ini dilakukan oleh masyarakat maupun pihak swasta yang diberi izin oleh pemerintah. Contoh, barang tambang golongan B diantaranya adalah emas, perak, besi, dan tembaga. Yang ketiga, barang tambang golongan C merupakan barang tambang untuk industri atau yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan barang tambang jenis ini dilakukan oleh masyarakat, contohnya pasir, batu kapur, apses, granit, dan marmer. Berdasarkan penggunaannya, barang tambang meliputi satu barang tambang bukan mineral, yaitu batu bara dan minyak bumi yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Contohnya sebagai parafin, aspal, solar, bensin, koresin, aftur, dan LPG. Yang kedua, barang tambang mineral logam, yaitu mineral yang memiliki wujud padat dan keras berupa bahan logam. Contohnya emas, perak, timah, tembaga, aluminium, besi, dan nikel. Yang ketiga, barang tambang mineral bukan logam, yaitu jenis mineral yang tidak mempunyai unsur logam namun wujudnya sama dengan mineral logam. Biasanya digunakan untuk keperluan industri. Contohnya intan, marmer, pasir, dan belerang. Yang keempat, pertambangan batuan, yaitu kumpulan-kumpulan atau agregat dari mineral-mineral yang sudah dalam keadaan membeku atau keras. Contohnya pumice, obsidian, andesit, basalt, marmer, dan lain-lain. Berdasarkan wujudnya, barang tambang dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Barang tambang berwujud padat, contohnya batu bara, emas, perak, biji emas, biji tembaga, dan bauksit. Yang kedua, barang tambang berwujud cair, contohnya minyak bumi. Yang ketiga, barang tambang berwujud gas, contohnya gas bumi. Berikut ini merupakan barang tambang yang ada di Indonesia, minyak bumi dan gas bumi. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Sebaran penghasil minyak pada sejumlah pulau di Indonesia. Potensi sumber daya tambang di Indonesia dapat dilihat pada peta berikut ini. Yang kedua, batu bara. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau seperti Kalimantan dan Sumatera. Potensi batu bara di kedua pulau tersebut sangat besar. Yang ketiga, nikel. Tambang nikel di Indonesia dapat dilihat di Kalimantan Barat, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. 4. Timah putih. Timah di Indonesia adalah di daerah jalur timah yang bentang dari Pulau Kundur sampai Pulau Belitung dan sekitarnya. Potensi timah di Indonesia tersebar sepanjang Kepulauan Riau sampai Bangka Belitung, serta terdapat di daratan Riau yaitu di Kabupaten Kampar dan Rokan Ulu. Yang kelima, mangan. Mangan sebagai potensi sumber daya tambang di Indonesia ditambang di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat, Kripan, Yogyakarta, dan Martapura, Kalimantan Selatan. Bauksit. Potensi dan cadangan endapan bauksit terdapat di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Pulau Bangka, dan Pulau Kalimantan. 7. Biji besi. Aktivitas penambangan biji besi sebagai potensi sumber daya tambang di Indonesia dapat ditemukan di Cilacap, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Pegunungan Verbek, dan Pulau Sebuku. Adapun kegiatan pertambangan meliputi beberapa kegiatan, yakni observasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan ke daerah yang diperkirakan secara teoritis mempunyai sumber tambang. Yang kedua, eksplorasi merupakan kegiatan penyelidikan tentang keadaan mineral tambang beserta kemungkinannya untuk dimanfaatkan secara ekonomis. Kegiatan eksplorasi terdiri dari dua macam, yakni 1. Penyelidikan tentang banyaknya mineral, persebarannya, serta keuntungan ekonomisnya bila dilakukan pengelolaan. Yang kedua, menentukan syarat teknis bila mana akan dilakukan eksploitasi. Eksploitasi merupakan kegiatan pengambilan barang tambang. Eksploitasi bisa kita sebut juga sebagai penambangan.
Dalam melakukan eksploitasi, harus memperhatikan betul-betul tentang teknisi dan ketentuan lain yang berlaku. Sumber daya kelautan: 1. Perikanan, 2. Hutan mangrove, 3. Terumbu karang, 4. Padang lamun. Yang keempat itu sumber daya pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Potensi wisata di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Wisata alam, 2. Wisata budaya, yang ketiga itu wisata buatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.